di desa Jatiwangi, Jawa Tengah, terasa dingin dan lembab. Khas bulan-bulan penghujung tahun 1980. Sarmi, seorang gadis berusia 19 tahun, baru saja menyelesaikan tugasnya menyapu halaman depan rumah. Gerak-geriknya lincah, namun matanya selalu waspada mengawasi setiap sudut pekarangan. Rumah mereka, sebuah bangunan kayu bergaya Jawa dengan atap limasan. Rumah terasa terlalu sunyi sejak kepergian almarhum kakek 5 bulan lalu. Kakek adalah sesepuh desa yang dikenal memiliki kelebihan dalam hal spiritual. Setelah beliau tiada, rumah itu seolah kehilangan perisai, dan Sarmi merasakan adanya perubahan energi yang tak nyaman. Perasaan ini sering ia sampaikan kepada ibunya, Bu Eti. Namun sang ibu selalu menenangkannya. "Ah, itu hanya perasaanmu saja, Nak. Kamu terlalu merindukan kakek," ujar Bu Eti dengan senyum lembut. Meski raut wajahnya sendiri menunjukkan sedikit kecemasan yang coba ditutupi. Saat Sarmi menyapu di dekat pohon pisang raja yang rimbun, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Bukan di pohon pisang raja, melainkan di pohon pisang kecil yang tumbuh liar di pojokan kebun, yang selama ini tidak pernah berbuah. Di sana muncul setandan pisang dengan bentuk dan warna yang tidak biasa. Pisang-pisang itu kecil, lonjong sempurna, dan berwarna kuning keemasan yang mencolok. Bahkan saat masih mengkal, Sarmi mendekat. Hatinya berdebar. Ia teringat akan sebuah pantangan lama yang pernah disampaikan kakek. Sarmi ingat baik-baik kalau di pekarangan rumah ini muncul pisang yang berwarna emas. Jangan sekali-sekali kalian makan, apalagi sampai menyentuhnya. Biarkan ia lapuk di batangnya, karena itu bukan pisang biasa. Itu adalah sawen, kata kakek di suatu sore. Suaranya pelan dan penuh peringatan. Sarmi gemetar. Ia tahu sawen dalam istilah Jawa sering merujuk pada tumbal atau penanda gaib yang harus dihindari. Namun ia tak yakin apakah yang dilihatnya benar-benar pisang emas yang dimaksud kakek. Pisang itu terlihat begitu indah, begitu menggoda, seolah memancarkan cahaya lembut yang membius. Ia segera berlari ke dapur di mana Bu Eti sedang menumbuk bumbu. Bu, ada pisang aneh di kebun," seru Sarmi. Nafasnya tersengal. Bu Eti mengerutkan dahi. "Pisang apa, Nak? Pisang raja kita kan sudah berbuah." "Bukan, Bu. Pisang kecil di pojok. Warnanya kuning keemasan. Sangat cantik. Aku ingat pesan kakek tentang pisang emas," jelas Sarmi, mencoba mengatur kata-katanya agar terdengar meyakinkan. Bu Eti meletakkan ulekan dan berjalan ke pekarangan diikuti Sarmi. Begitu melihat tandan pisang tersebut,
wajahnya langsung pucat. Ia mengenali jenis pisang itu. Ini adalah buah yang sama yang muncul puluhan tahun lalu, sesaat sebelum peristiwa buruk menimpa keluarga besarnya. Astagfirullah, bisiknya pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ya nak, itu pisang yang dimaksud kakek. Jangan pernah kau dekati, apalagi sampai memetik atau memakannya. Kita harus segera mencari cara untuk mengatasi ini. Sore harinya, Sarmi dan Bu Eti menunggu kepulangan Pak Norman, kepala rumah tangga sekaligus ayah Sarmi. Begitu Pak Norman tiba, Bu Eti langsung menceritakan penemuan pisang emas tersebut. Pak Norman, seorang pria paruh baya yang tenang dan logis, pada awalnya menanggapi dengan skeptis. Pisang emas? Ah, itu mungkin hanya mutasi genetik biasa. Warna kulitnya saja mungkin yang berbeda, ujar Pak Norman sambil tertawa ringan, mencoba meredakan ketegangan istrinya. Ia adalah tipe orang yang lebih percaya pada hal-hal yang dapat diindra oleh logika. Jangan dianggap remeh, Pak. Kakek sudah pernah memperingatkan kita. Dia bilang, ini adalah sawen. Kita harus meminta bantuan Ustadz Pendi di desa sebelah, desak Bu Eti dengan mata berkaca-kaca. Sarmi, yang sedari tadi diam mendengarkan, angkat bicara. Ya, aku juga merasakannya. Sejak pisang itu ada, hawa di rumah jadi lebih berat. Aku sering mendengar suara seperti ada yang berjalan di loteng saat tengah malam. Pak Norman terdiam. Ia menatap mata anak dan istrinya. Keduanya tidak tampak bercanda. Apalagi Bu Eti yang biasanya tidak mudah panik, kini terlihat sangat ketakutan. Keraguan logisnya mulai tergerus oleh ketakutan intuitif keluarganya. Baiklah, besok pagi-pagi sekali saya akan pergi ke tempat Ustadz Pendi, putus Pak Norman. Untuk malam ini, saya ingin kalian berdua tidak keluar kamar setelah maghrib. Dan jangan sekali-kali melihat ke arah pohon pisang itu. Malam itu, rasa takut menyelimuti rumah Jatiwangi. Sarmi mencoba tidur. Namun, setiap kali memejamkan mata, ia teringat pada tandan pisang keemasan itu. Ada daya tarik yang aneh. Rasa penasaran yang menusuk, seolah ada suara yang berbisik halus. Coba rasakan satu saja, manisnya tidak tertandingi. Tiba-tiba, ia mendengar bunyi aneh dari luar. Bunyi seperti sesuatu yang keras terjatuh. Diikuti bau wangi yang sangat kuat. Bukan wangi bunga, melainkan wangi buah yang matang sempurna. Jantung Sarmi berdetak kencang. Ia tahu suara itu datang dari pekarangan, tepat di dekat pohon pisang emas. Rasa penasaran itu kini berubah menjadi dorongan yang sulit ia tahan. Ia meraih lampu minyak kecil dan diam-diam membuka pintu kamarnya. Di lorong, ia melihat bayangan hitam tinggi
melintas cepat di depan jendela menuju kebun. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh keinginan tak sadar untuk melihat apa yang terjadi. Ia berjalan pelan, langkah kakinya seolah diatur oleh kekuatan lain. Saat mencapai ambang pintu belakang, ia melihatnya. Sebatang pisang emas sudah terlepas dari tandannya dan tergeletak di tanah, memancarkan bau harum yang memabukkan. Di atas tandan pisang itu, ia melihat sosok hitam besar, samar-samar, yang seperti sedang mengawasi. Sarmi tahu ia harus lari, namun kakinya terpaku. Matanya tertuju pada pisang yang jatuh itu. Ia merasakan air liur terkumpul di mulutnya. Sebuah hasrat untuk mencicipi buah terlarang. Diambilnya satu langkah, lalu satu langkah lagi mendekati pisang itu. Tangan Sarmi mulai terulur. Tiba-tiba ia mendengar suara Pak Norman yang keras memanggil namanya dari kamar. Sarmi tersentak, seperti tersadar dari mimpi. Gema suara ayahnya memecah ilusi yang menyelimutinya. Ia langsung berbalik dan berlari kencang kembali ke kamar, tanpa menoleh lagi ke belakang, meninggalkan pisang emas yang tergeletak memanggil-manggil. Pintu kamar dikunci rapat, dan Sarmi meringkuk di balik selimut. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ia hampir melanggar pantangan dan hampir saja memakan pisang emas itu. Keesokan paginya, suasana di rumah Pak Norman sangat tegang. Sarmi menceritakan kejadian semalam, termasuk ketika ia hampir termakan oleh bujukan tak kasat mata untuk menyentuh buah pisang emas yang jatuh. Mendengar cerita itu, Pak Norman tidak lagi menyisakan sedikit pun keraguan. Syukurlah nak, kamu selamat. Ini bukan masalah biasa. Ini ulah makhluk halus yang ingin mengganggu kita, kata Pak Norman. Pak Norman segera menyiapkan diri untuk berangkat. Saya akan segera menemui Ustadz Pendi. Bu, saya minta kamu dan Sarmi tetap di dalam rumah. Kunci semua pintu dan jendela. Jangan sampai ada yang melihat atau menyentuh pisang itu. Pesannya tegas. Sebelum pergi, Pak Norman sempat melihat tandan pisang emas itu di pekarangan. Dalam semalam, buah itu seolah bertambah matang, memancarkan warna kuning yang semakin pekat, dan aroma manisnya kini menyebar hingga ke teras. Pisang yang jatuh semalam sudah lenyap, entah diambil oleh siapa atau mungkin oleh sesuatu. Melihat pisang emas yang mencolok di antara dedaunan hijau itu, Pak Norman merasakan getaran dingin yang menusuk. Perjalanan ke tempat Ustadz Pendi memakan waktu hampir 2 jam dengan berjalan kaki, menyeberangi sawah dan hutan kecil. Setibanya di sana, Ustadz Pendi, seorang pria paruh baya yang tenang, dengan sorot mata teduh, menyambutnya dengan ramah. Silakan Pak Norman, saya sudah menunggu.
sapa Ustadz Pendi membuat Pak Norman terkejut karena merasa kedatangannya sudah diketahui. Pak Norman segera menceritakan semua yang terjadi tentang pisang emas yang muncul tiba-tiba, pantangan kakek, hingga pengalaman Sarmi semalam. Ustadz Pendi mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia mengangguk-ngangguk. Pisang emas itu, Pak, adalah penanda. Itu adalah jamu gondo mayit, penarik yang dilepaskan oleh entitas yang mengincar keturunan pemegang perjanjian lama. Aroma manisnya itu yang paling berbahaya. Ia menarik hasrat terpendam dan melemahkan iman. Jelas Ustadz Pendi dengan suara rendah. Pak Norman tercenung. Perjanjian lama? Apa maksudnya Ustadz? Kakek Anda dulu pernah berhubungan dengan hal-hal gaib untuk melindungi desa ini. Perlindungan itu punya harga. Pisang emas ini adalah pengingat bahwa masa perlindungan itu sudah berakhir dan yang di luar sana datang menagih, yaitu jatah baru. Mereka ingin mengambil salah satu penghuni rumah Anda, Pak. Dan tampaknya yang paling rentan adalah Sarmi, lanjut Ustadz Pendi. Ustadz Pendi kemudian berjanji akan datang ke Jatiwangi malam itu juga untuk melakukan ritual pemagaran. Ia membekali Pak Norman dengan beberapa lembar daun kelor, segenggam garam kasar, dan sebotol air yang sudah didoakan. Sebarkan garam ini di sekeliling rumah, Pak. Siramkan air ini di setiap ambang pintu. Dan ingat, malam ini jangan ada yang keluar rumah, apapun yang terjadi. Daun kelor ini gantungkan di atas pintu kamar Sarmi. Ini hanya penahan sementara, pesan Ustadz Pendi. Dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut, Pak Norman segera bergegas pulang. Sementara itu di Jatiwangi, Bu Eti dan Sarmi berada dalam ketakutan yang mencekam. Mereka mengunci diri di ruang tengah. Meskipun siang hari, suasana terasa gelap dan dingin. Sejak Pak Norman pergi, gangguan kecil mulai terjadi. Bu Eti sedang menjahit di ruang tengah, ditemani Sarmi yang membaca buku. Tiba-tiba ada suara tawa anak kecil terdengar samar-samar dari arah sumur di dapur. Sarmi, kau dengar itu, Nak? Bisik Bu Eti. Sarmi mengangguk. Bulu kuduknya meremang. Ya, Bu, seperti ada yang bermain. Tawa itu semakin keras, lalu berubah menjadi suara tangisan yang menyayat hati. Tak lama kemudian, mereka mendengar bunyi tok-tok-tok yang berirama pelan dari dinding kamar Sarmi, seolah ada yang sedang menggaruk dinding dari dalam. Sarmi dan Bu Eti saling pandang. Keringat dingin membasahi pelipis mereka. Jangan hiraukan, Nak, jangan disahut, ujar Bu Eti. Suaranya bergetar. Tak lama setelah itu, jendela dapur yang tadinya terkunci rapat tiba-tiba terbuka lebar dengan benturan keras, diikuti hembusan angin dingin yang membawa aroma busuk. Aroma
dengan cepat ditimpa oleh aroma manis dari pisang emas yang kini terasa begitu dekat. Seolah-olah tandan pisang itu sudah berpindah ke dekat pintu dapur. Sarmi menutup hidungnya. Aromanya kuat sekali, Bu. Aku pusing. Melihat keadaan semakin genting, Bu Eti menarik Sarmi ke kamar tidur utama. Kamar Pak Norman dan Bu Eti. Mereka bersembunyi di dalam. Bu Eti mendekap Sarmi sambil terus-menerus melafalkan doa-doa yang ia ingat. Sore menjelang dan suasana semakin mencekam. Terdengar suara langkah kaki yang berat dan perlahan-lahan mengitari rumah. Langkah itu terdengar sangat jelas di atas atap, kemudian turun dan mulai menggedor-gedor pintu depan dengan bunyi yang membuat daun pintu kayu berderak. Sarmi dan Bu Eti hanya bisa terdiam, memeluk diri satu sama lain. "Siapa di luar?" teriak Bu Eti. Suaranya dipaksakan setegas mungkin. Tak ada jawaban, hanya suara gedoran yang makin keras dan langkah kaki di atap yang kini terdengar seperti langkah orang berlari, mencari celah untuk masuk. Mereka tahu ini bukan manusia biasa. Ketika matahari benar-benar tenggelam dan azan maghrib berkumandang, gedoran itu berhenti total. Sunyi, terlalu sunyi. Bu Eti merasa lega sesaat. Namun ketenangan itu langsung buyar saat ia mendengar suara yang sangat dekat. Seolah-olah si tamu tak diundang itu sudah berada di dalam kamar. Sebuah bisikan parau terdengar dari sudut kamar. "Sarmi, kamu lapar? Pisang emas itu sudah matang. Sudah waktunya kamu memenuhi janji kakekmu." Sarmi pingsan di pelukan ibunya. Bu Eti panik. Ia berusaha membangunkan putrinya, namun gagal. Tepat pada saat itu, pintu depan didobrak dengan bunyi yang sangat keras. Ternyata Pak Norman telah kembali. Pak Norman tiba di rumah dalam keadaan tergesa-gesa. Beruntung ia bertemu Ustadz Pendi di tengah jalan dan mereka bergegas kembali bersama. Saat Pak Norman mendobrak pintu depan, suara ribut yang mencekam di dalam rumah langsung mereda. Ia segera berlari ke kamar utama dan menemukan Bu Eti sedang panik memeluk Sarmi yang tak sadarkan diri. "Bu, saya sudah kembali. Ini Ustadz Pendi," seru Pak Norman. Ia langsung menyerahkan air doa dan garam dari Ustadz Pendi kepada istrinya. Ustadz Pendi segera menyuruh Pak Norman dan Bu Eti untuk menyebarkan garam kasar di sekeliling kamar sebagai pertahanan pertama. Sambil ia sendiri memulai ritual di ruang tengah. Ia memanjatkan doa-doa dan ayat suci. Suaranya tenang namun berwibawa, mencoba menahan dan mengunci energi negatif yang sudah masuk ke dalam rumah. Bau harum pisang emas dan bau busuk yang sempat menguasai ruangan mulai terkikis oleh aroma dupa dan wangi rempah yang dibawa Ustadz Pendi. Namun perlawanan dari entitas gaib itu
sangat kuat. Dari pekarangan terdengar suara gemuruh seperti angin topan yang berputar-putar. Pohon-pohon pisang bergoyang hebat meskipun tidak ada angin. Tiba-tiba kaca jendela ruang tengah pecah berkeping-keping tanpa ada yang menyentuhnya. Kemudian sebuah bayangan hitam tinggi melayang masuk melalui celah jendela yang pecah, berdiri tegak di sudut ruangan. Ustadz Pendi tidak gentar. Ia mengeluarkan tasbihnya dan mulai melafalkan zikir dengan lebih keras, menunjuk ke arah bayangan itu. Aku tahu siapa dirimu. Kau datang menagih apa yang bukan milikmu. Pergi kau dari sini, bentak Ustadz Pendi. Matanya memancarkan ketegasan. Bayangan itu mengeluarkan suara mendesis seperti ular raksasa. Janjinya sudah diukir. Darah baru harus diserahkan. Pisang emas itu adalah sebagai tanda bahwa dia harus ikut. Perjanjian kakekmu adalah demi keselamatan desa ini, bukan untuk menumbalkan keturunannya. Itu adalah tipu daya belaka, balas Ustadz Pendi. Ia menjelaskan kepada Pak Norman dan Bu Eti bahwa entitas tersebut adalah jin jahat yang memanfaatkan ritual perlindungan kakek dulu. Jin itu menjanjikan perlindungan, namun syaratnya ia harus diberi tumbal dari keturunan kakek jika pisang emas itu termakan. Masalahnya adalah pisang emas itu sudah jatuh dan menghilang tadi malam, seolah-olah sudah diambil oleh entitas lain atau bahkan oleh makhluk itu sendiri. Menjadi penanda bahwa tumbal harus segera diserahkan. Saat Ustadz Pendi sedang berjuang menahan bayangan hitam tersebut, Sarmi yang masih pingsan di kamar tiba-tiba terbangun. Matanya terbuka lebar, namun tatapannya kosong. Ia bangkit dari tempat tidur seperti robot yang digerakkan dari jarak jauh. Bu Eti berusaha menahan putrinya. Sarmi, jangan keluar nak. Sarmi berontak dengan kekuatan yang luar biasa. Matanya kini berwarna merah menyala. Dan ia bicara dengan suara bariton yang bukan suaranya. Lepaskan, aku harus menunaikan janji. Pisang itu sudah dimakan. Jatahku sudah tiba. Pak Norman segera membantu istrinya menahan Sarmi. Mereka menyadari bahwa roh Sarmi sedang ditarik dan tubuhnya telah dikuasai. Pak Ustadz, Sarmi, teriak Pak Norman panik. Ustadz Pendi yang telah mengusir bayangan hitam itu kembali ke pekarangan, segera berlari ke kamar. Ia melihat Sarmi meronta-ronta dengan brutal, mencoba lari menuju pekarangan di mana pohon pisang emas berdiri. Cepat, ikat dia dengan selendang yang sudah didoakan. Posisikan dia menghadap kiblat, perintah Ustadz Pendi. Pak Norman dan Bu Eti dengan susah payah mengikat Sarmi. Ustadz Pendi kemudian duduk di samping Sarmi, tangannya memegang ubun-ubun gadis itu. Ia mulai
membacakan ayat-ayat ruqyah yang sangat panjang dan kuat. Reaksi Sarmi sangat ekstrim. Ia menjerit, meludah, dan mulutnya mengeluarkan kata-kata makian dalam bahasa asing yang tak dimengerti. Suara bariton itu terus mengulang-ulang, "Pisang emas, tumbal, jatahku." Bau busuk di kamar kembali menguat. Ustadz Pendi menguatkan bacaannya. Di tengah bacaan, ia berhenti sejenak dan menatap Sarmi dengan tatapan penuh kasihan. Sarmi tidak memakannya. Pisang emas yang jatuh semalam itu adalah jebakanmu. Itu kau yang memetiknya sendiri, agar seolah-olah janji itu terlaksana. Tapi pantangan itu hanya berlaku jika manusia yang memakannya dengan kesadaran penuh. Sarmi tidak bersalah. Kau tidak punya hak, seru Ustadz Pendi, membongkar tipu daya jin tersebut. Setelah itu, Ustadz Pendi kembali melanjutkan bacaan doanya. Kali ini, ia membacakan doa penolak bala dan pemutus ikatan perjanjian. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti cambuk api. Sarmi menjerit sekali lagi. Jeritan itu sangat melengking. Lalu tubuhnya kejang-kejang hebat. Tiba-tiba dari mulut Sarmi keluar asap hitam pekat yang menghilang ke udara. Tubuh Sarmi lemas dan ia kembali tak sadarkan diri. Suara bariton dan aroma busuk itu menghilang, digantikan oleh keheningan yang lega. Ustadz Pendi mengusap wajahnya. Ia terlihat lelah. Alhamdulillah, dia sudah pergi. Ikatan perjanjiannya sudah saya putus. Dia tidak akan bisa kembali lagi untuk menagih tumbal. Malam yang panjang itu berakhir dengan keheningan. Sarmi sudah aman meski masih lemas. Ustadz Pendi menutup ritual dengan melakukan pemagaran permanen di sekeliling rumah. Menanam beberapa benda tertentu di 4 penjuru pekarangan, termasuk di bawah pohon pisang emas itu. Sebelum fajar menyingsing, Ustadz Pendi pun berpamitan. Jaga kebersihan hati dan rumah kalian. Pak Norman, Bu Eti, pisang emas itu akan tetap ada. Tapi ia tidak akan mampu lagi untuk menggoda. Biarkan ia lapuk di batangnya dan jangan pernah disentuh. Mulai sekarang, selalu tanamkan keyakinan dan hindari tahayul yang menyesatkan, pesan Ustadz Pendi. Sarmi terbangun menjelang subuh di dalam pelukan ibunya. Ia merasakan tubuhnya ringan dan ketakutan yang mencekam selama berhari-hari kini telah lenyap. Rumah mereka kembali terasa hangat meskipun bau sisa asap dan rempah masih tercium samar. Fajar menyingsing di desa Jatiwangi. Cahaya matahari pagi yang lembut perlahan menyapu kegelapan, membawa serta ketenangan dan kedamaian yang sudah lama hilang dari rumah Pak Norman. Setelah Ustadz Pendi pergi, Pak Norman dan Bu Eti membersihkan sisa-sisa ritual dan pecahan kaca jendela.
Meskipun lelah, hati mereka dipenuhi rasa syukur. Sarmi terbangun dengan tubuh yang terasa ringan. Ia melihat wajah ayah dan ibunya yang duduk menemaninya, dipenuhi kelegaan luar biasa. "Ayah, ibu, aku tak mimpi buruk sama sekali," kata Sarmi, suaranya lemah. Bu Eti memeluknya erat. "Tak apa-apa nak, semua sudah berakhir. Kamu sudah aman." Pak Norman kemudian menceritakan semua yang terjadi malam itu. Bagaimana Ustadz Pendi datang, perlawanan entitas jahat yang merasuki tubuh Sarmi, dan bagaimana ikatan perjanjian gaib yang dibuat kakek dulu telah diputus. Sarmi mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari betapa rentannya ia terhadap godaan pisang emas. "Aku minta maaf ya, Bu. Aku terlalu penasaran," ucapnya lirih. "Tidak nak, ini bukan salahmu. Ini adalah ujian yang harus kita lewati sebagai keluarga. Kakek pasti sudah tahu hal ini akan terjadi. Itulah sebabnya ia memberikan pantangan itu," kata Pak Norman menenangkan. "Pisang emas itu sudah menjadi umpan sejak awal. Syukurlah kita berhasil menahan diri untuk tidak memakannya." Setelah Sarmi merasa lebih baik, Pak Norman mengajaknya keluar rumah, yaitu ke pekarangan rumah. Saat mereka mendekati tempat pohon pisang liar itu tumbuh, mereka melihat pemandangan yang berbeda. Pohon pisang emas itu masih tegak berdiri, namun tandan buah yang semalam tampak begitu berkilau, kini terlihat layu dan menghitam. Warna kuning keemasan yang membius itu telah memudar, berganti menjadi coklat kehitaman yang menjijikkan. Pisang-pisang itu tidak membusuk secara normal. Mereka seperti meluruh, kulitnya keriput dan kering, seolah-olah semua sari kehidupan telah dihisap darinya. Aroma manis yang memabukkan semalam juga telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh bau daun kering dan tanah. Pisang emas itu tidak lagi memancarkan daya tarik. Ia telah kehilangan kekuatannya karena ikatan perjanjian yang menjadi sumber kekuatannya telah diputus oleh Ustadz Pendi. Kini pisang itu hanyalah buah yang gagal, sebatang tanaman yang terlahir dari tahayul dan tipu daya. Sarmi menatap pohon itu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada lagi rasa penasaran atau ketakutan. Yang ada hanya kelegaan. "Dia sudah tidak berbahaya lagi nak, tapi kita tetap harus menjauhi buah itu sampai ia benar-benar lapuk dan kembali ke tanah," pesan Pak Norman. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan di rumah Pak Norman kembali normal. Sarmi kembali menjalani aktivitasnya, namun kini ia menjadi lebih soleha dan berhati-hati. Bu Eti memasak dengan lebih tenang, dan Pak Norman kembali ke ladang dengan hati yang damai. Rumah itu kini
terasa hangat dan dilindungi berkat doa dan upaya Ustadz Pendi. Mereka belajar sebuah pelajaran penting, bahwa kekuatan iman dan keyakinan dalam agama adalah benteng terbaik dari segala macam gangguan yang tak kasat mata, jauh lebih kuat daripada perjanjian gaib yang pada akhirnya selalu menuntut bayaran yang mahal. Beberapa minggu kemudian, tandan pisang emas itu benar-benar meluruh habis. Batang pohonnya mengering dan dicabut oleh Pak Norman. Di bekas lokasi pohon itu tumbuh, Pak Norman menanam sebatang pohon mangga, sebuah simbol harapan dan buah yang nyata, bukan buah pantangan. Pada suatu sore yang cerah, Sarmi duduk di teras sambil membaca buku, ditemani Bu Eti yang sedang menyulam. Mereka melihat Pak Norman pulang dari ladang. Semuanya terasa begitu sederhana dan damai. Keluarga kecil ini telah menghadapi ketakutan terbesarnya dan berhasil keluar sebagai pemenang, berpegangan pada keyakinan dan cinta kasih. Sejak saat itu, setiap kali ada cerita mistis atau tahayul yang menyesatkan di desa, keluarga Pak Norman selalu menjadi contoh bahwa tahayul dan janji palsu makhluk gaib harus ditolak dengan tegas, dan bahwa iman kepada Tuhan adalah satu-satunya pelindung sejati. Pisang emas itu kini hanyalah dongeng yang berakhir bahagia, sebuah pengingat akan pentingnya memelihara hati dari godaan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak jelas sumbernya.